Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Angelika Ramadhani dengan NIM akhir 172 dari kelas E. Pada presentasi ini, saya akan membahas kajian penemuan dan pengembangan obat anti-gout golongan inhibitor santin oksidase. Fokus utama kajian ini adalah enzim santin oksidase sebagai target terapi anti-hiperurisemia, ditinjau dari aspek biokimia, farmakologi, dan juga kimia medisinal. Latar belakang: gout merupakan penyakit metabolik yang disebabkan oleh peningkatan kadar asam urat dalam darah atau hiperurisemia. Asam urat adalah produk akhir metabolisme purin yang pembentukannya dikatalis oleh enzim santin oksidase. Karena manusia tidak memiliki enzim urikase untuk menguraikan asam urat yang lebih lanjut, peningkatan aktivitas santin oksidase dapat menyebabkan penumpukan asam urat dan memicu gout. Oleh karena itu, enzim ini menjadi target utama dalam terapi anti-gout. Gambar sendi ini menunjukkan kondisi gout akibat penumpukan kristal asam urat. Dengan menurunkan kadar asam urat menggunakan inhibitor santin oksidase, pembentukan kristal dapat dicegah sehingga peradangan dan sendi berkurang. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam kajian ini mencakup 3 hal utama. Yang pertama, bagaimana peran enzim santin oksidase dalam patogenesis gout dan terjadinya hiperurisemia. Yang kedua, mengapa santin oksidase dipilih sebagai target optimal untuk terapi anti-gout. Dan yang ketiga, bagaimana mekanisme kerja obat anti-gout golongan inhibitor santin oksidase dalam menurunkan kadar asam urat. Kajian target obat. Santin oksidase merupakan enzim kunci pada tahap akhir metabolisme purin yang mengkatalis oksidase hiposantin menjadi santin yang selanjutnya menjadi asam urat. Karena aktivitas ini sangat menentukan jumlah asam urat yang terbentuk, penghambatannya dinilai efektif untuk menekan produksi asam urat sejak sumbernya. Hal ini menjadikan santin oksidase sebagai target utama dan rasional dalam terapi antihiperurisemia jangka panjang. Pada gambar ini menunjukkan jalur metabolisme purin di dalam tubuh. Purin diubah menjadi hipoksantin, kemudian menjadi santin, dan akhirnya menjadi asam urat. Proses perubahan hipoksantin menjadi santin dibantu atau dikatalis oleh enzim santin oksidase. Karena manusia tidak bisa menguraikan asam urat lebih lanjut, maka jika proses ini berlebihan, asam urat akan menumpuk dan memicu gout. Enzim santin oksidase memiliki sisi aktif tempat substrat berikatan. Jika enzim ini aktif terus, asam urat akan terus diproduksi. Oleh karena itu, dengan menjadikan enzim ini sebagai target utama, pembentukan asam urat bisa dikendalikan sejak awal. Selanjutnya, mekanisme kerja inhibitor santin oksidase. Inhibitor santin oksidase bekerja dengan menghambat reaksi oksidasi yang menghasilkan asam urat dari hipoksantin menjadi santin. Penghambatan ini menyebabkan penurunan produksi asam urat dalam darah sehingga mencegah pembentukan kristal monosodium urat. Dengan demikian, frekuensi dan keparahan serangan gout dapat dikurangi secara signifikan. Gambar ini menggambarkan mekanisme kerja inhibitor berbasis purin, yaitu allopurinol. Allopurinol adalah obat yang berperan sebagai inhibitor enzim santin oksidase, yaitu enzim yang berfungsi mengubah hiposantin menjadi santin dan selanjutnya menjadi asam urat. Allopurinol bekerja melalui mekanisme berkompetisi substrat, sehingga menghambat aktivitas enzim tersebut dan menurunkan pembentukan asam urat dalam tubuh. Dengan berkurangnya produksi asam urat, kadar asam urat dalam darah dapat dikendalikan sehingga allopurinol efektif digunakan dalam pencegahan dan pengobatan penyakit gout. Selanjutnya, kajian penemuan obat anti-gout.
Pada awalnya, terapi GOAT hanya berfokus pada peredaan nyeri dan peradangan tanpa menurunkan kadar asam urat. Seiring berkembangannya pemahaman tentang metabolisme purin, penghambatan santin oksidase mulai dikembangkan sebagai pendekatan terapi kausal. Penemuan allopurinol sebagai inhibitor santin oksidase menjadi tonggak penting dalam pengobatan GOAT. Gambar ini merupakan struktur kimia dari inhibitor santin oksidase berbasis purin dan juga non-purin. Perbedaan cara kedua inhibitor ini terletak pada jenis ikatan dan mekanisme penghambatan terhadap enzim santin oksidase. Allopurinol sebagai inhibitor berbasis purin bekerja menyerupai substrat alami atau hipoksantin sehingga menghambat enzim santin oksidase melalui kompetisi substrat. Enzim akan berikatan dengan allopurinol sehingga konversi hipoksantin dan santin menjadi asam urat terhambat. Sebaliknya, febusoksat merupakan inhibitor non-purin yang tidak menyerupai substrat, tetapi mengikat langsung pada sisi aktif dan non-aktif enzim santin oksidase secara kuat dan juga selektif, sehingga penghambatan aktivitas enzim tanpa bergantung dengan kompetisi dengan substrat. Akibatnya, febusoksat umumnya memberikan penghambatan yang lebih spesifik dan konsisten terhadap produksi asam urat dibandingkan dengan allopurinol. Selanjutnya, pengembangan dan optimasi struktur kimia. Allopurinol dikembangkan sebagai analog purin yang menyerupai substrat alami santin oksidase. Meskipun efektif, struktur purin memiliki keterbatasan terkait selektivitas dan efek samping. Oleh karena itu, dikembangkan inhibitor non-purin seperti febusoksat yang memiliki struktur berbeda namun berikatan lebih spesifik dengan sisi aktif enzim. Allopurinol dan febusoksat sama-sama bekerja menghambat enzim santin oksidase yang berperan dalam pembentukan asam urat. Allopurinol menghambat enzim dengan cara menyaingi substrat alami sehingga proses perubahan hipoksantin menjadi santin terhambat dan menjadi asam urat terhambat. Febusoksat menghambat enzim dengan mengikat langsung dan kuat pada enzim santin oksidase tanpa meniru substrat. Kedua mekanisme ini menurunkan produksi asam urat sehingga membantu mencegah penumpukan kristal urat dalam tubuh. Selanjutnya, hubungan struktur aktivitas atau SAR. Hubungan struktur aktivitas menunjukkan bahwa perubahan kecil pada struktur kimia inhibitor dapat mempengaruhi potensi penghambatan santin oksidase. Senyawa dengan kerangka heterosiklik dan gugus aromatik tertentu terbukti memiliki afinitas lebih tinggi terhadap enzim. Pendekatan SAR ini menjadi dasar penting dalam perancangan inhibitor santin oksidase yang lebih efektif dan selektif. Gambar ini menunjukkan bahwa perubahan kecil pada struktur kimia obat seperti penambahan gugus tertentu dapat meningkatkan atau menurunkan aktivitas obat. Inilah yang disebut dengan struktur aktivitas. Dengan memahami hubungan ini, peneliti dapat merancang obat yang lebih efektif dan juga aman. Selanjutnya, aktivitas farmakologi dan keamanan. Secara farmakologis, inhibitor santin oksidase berperan menurunkan kadar asam urat dalam darah dan mencegah komplikasi GOAT. Allopurinol bekerja sebagai inhibitor kompetitif berbasis purin, sedangkan febusoksat sebagai inhibitor non-purin menunjukkan efek penurunan asam urat lebih stabil. Namun penggunaan obat ini tetap memiliki resiko efek samping seperti reaksi hipersensitivitas pada allopurinol dan juga risiko kardiovaskular pada febusoksat. Gambar ini memperlihatkan perbandingan kadar asam urat tanpa dan dengan inhibitor santin oksidase. Terlihat bahwa penggunaan inhibitor menurunkan kadar asam urat secara bertahap. Penurunan ini membantu mengurangi serangan GOAT dan mendukung terapi jangka panjang.
Dan terakhir, sebagai kesimpulan, enzim santin oksidase memiliki peran penting dalam pembentukan asam urat menjadi target utama terapi anti-gout. Inhibitor santin oksidase terbukti efektif menurunkan kadar asam urat dan mencegah komplikasi gout. Namun, perbedaan struktur kimia mempengaruhi selektivitas, efektivitas, dan juga keamanan obat. Oleh karena itu, pengembangan inhibitor baru yang lebih selektif dan aman masih sangat diperlukan untuk terapi jangka panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.